Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 DITF akan membacakan sejarah masa Orde-Orde dan Reformasi. Saya Iwana Sakti. Saya Jung Sekarmeyani. Saya Tika Fauzin Nabila. Saya Lydia Agustini. Saya John Saputra. Pengertian Orde Lama dan Orde Baru serta Reformasi. Pada tahun ini Indonesia baru saja merayakan ulang tahun yang ke-76. Untuk sebuah negara, angka 76 tahun masih tergolong sangat muda. Untuk sebuah negara jika dibandingkan dengan negara maju seperti Amerika yang telah mencapai usia 244 tahun. Setelah mengalami kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami setidaknya 3 fase perubahan sistem politik yang terdiri dari era Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi. Simak penjelasan berikut. Era Orde Lama. Orde Lama dalam sejarah politik Indonesia adalah merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966. Era Orde Lama yang berlangsung selama setidaknya 26 tahun ini hampir tidak terjadi pembangunan, terkecuali pembuatan sebuah sarana olahraga yang berlokasi di Senayan yang digunakan untuk perhelatan Asia Games. Singkat dari Asia Games merupakan sebuah pesta olahraga yang dibuat dan digagaskan oleh Presiden Soekarno yang memiliki tujuan menyayangi Olimpiade. Serta dalam era Orde Lama dibangun pula Bandung Jatiluhur, pabrik baja Krakatau Steel, namun untuk penyelesaian ketiga saran ini baru terjadi di era Orde Baru. Dalam era ini juga kita bisa melihat adanya pembangunan Masjid Istiqlal serta Monas atau singkatan dari Monumen Nasional yang merupakan sebuah monumen peringatan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1960 sendiri adanya rencana pemerintahan untuk pembangunan nasional semesta berencana dalam tahun, namun rencana tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar dikarenakan negara Indonesia sudah mempersiapkan diri untuk berperang melawan Belanda dalam rangka merebut kembali Irian Barat. Selain itu adanya iklim politik yang tidak kondusif juga menjadi salah satu penyebab. Selama era Orde Lama yang berlangsung 22 tahun ini yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Era Reformasi. Masa reformasi adalah masa perubahan dari masa sebelumnya. Di Indonesia, masa reformasi terjadi pada tahun 1998, yaitu masa peralihan dari Orde Baru, pemerintahan Soeharto, ke masa selanjutnya. Awal dari pemerintahan di era reformasi atau yang disebut sebagai masa transisi ini digunakan untuk membuka peluang dalam menata kehidupan yang lebih berdemokrasi. Masa reformasi dimulai dengan adanya kepemimpinan B.J. Habibie sebagai presiden untuk menggantikan Soeharto yang telah mengundurkan diri. Reformasi yang ada di Indonesia sendiri terjadi pada tahun 1998, di mana merupakan awal kejatuhan Orde Baru setelah adanya gerakan reformasi dari berbagai elemen masyarakat. Reformasi yang terjadi tersebut disebabkan semakin banyaknya krisis yang terjadi seperti politik, ekonomi, hukum, sosial, dan juga krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang ada. Hal ini dikarenakan setiap kegiatan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur yang dilakukan pada saat itu tidak diimbangi dengan adanya pembentukan mental para pelaksana pemerintahannya yang membuat banyak terjadinya penyelewangan, penyimpangan, pemerintahan yang otoriter, dan juga yang terbesar KKN. Pada masa reformasi ini, Presiden Habibie membuat reformasi berskala besar pada sistem pemerintahan yang ada. Sistem tersebut dijalankan dengan adanya keterbukaan dan nilai demokrasi yang lebih ditonjolkan. Pada masa ini juga partai politik independen yang ada tidak lagi dipengaruhi oleh kekuasaan birokrat militer. Di era reformasi ini juga adanya pemberdayaan bagi masyarakat sipil dengan penyampaian informasi yang dilakukan secara transparan. Hal ini ditandai dengan adanya pemilu atau proses pemilihan secara langsung untuk presiden dan wakil presiden, kepala daerah, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pemilihan umum tersebut pertama kali dilaksanakan secara langsung pada tahun 2004. Demokrasi yang ada pada saat itu
kemudian berkembang dengan hadirnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan perpolitikan nasional. Ciri-ciri pemerintahan pada Orde Baru. 1. Kuatnya pengaruh militer atau duifungsi ABRI. Hal ini memang sudah terlihat sejak Orde Lama, di mana dalam kabinet Dwi Korra berisikan dari banyak perwira tinggi Angkatan Darat. Namun pada Orde Baru terjadi perubahan di mana fungsi ABRI dalam tingkat sipil menjadi lebih kuat lagi. 2. Terbatasnya pilihan politik. Hal ini dapat dilihat melalui pemilu pada tahun 1971 yang diikuti oleh setidaknya 9 partai politik serta 1 golongan karya yang dibandingkan dengan pemilu pada tahun 1977 yang hanya diikuti oleh 2 partai politik yaitu PDI dan PPP serta 1 golongan karya. 3. Pembangunan yang masif. Hal ini dikarenakan pemerintah pada masa ini memfokuskan dan menjadikan pembangunan infrastruktur fisik maupun non-fisik sebagai prioritas tertingginya. Hal yang dilakukan ini merupakan sebuah respon dari adanya kekacauan ekonomi pada tahun 1995. 4. Pemerintahan sentralistik. Hal ini terjadi karena sistem kenegaraan yang masih belum lengkap dan setara di berbagai daerah. Pemerintahan yang bersifat sentralistik ini membuat adanya kendali pusat terhadap pemerintahan yang ada di daerah. Hal ini dikarenakan segala keputusan yang diambil harus melalui pemerintah pusat terlebih dahulu. Tujuan adanya masa reformasi. 1. Dengan adanya masa reformasi digunakan untuk menata kembali segala struktur pemerintahan dan kenegaraan, termasuk di dalamnya yaitu perundang-undangan serta konstitusi yang menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai serta cita-cita yang diharapkan seluruh masyarakat Indonesia. 2. Dengan adanya masa reformasi diharapkan melakukan perubahan serius serta bertahap dalam menemukan berbagai nilai baru dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan juga bernegara. 3. Dengan adanya masa reformasi, diharapkan adanya perbaikan dalam berbagai bidang kehidupan yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. 4. Dengan adanya masa reformasi, diharapkan dapat menghapus dan menghilangkan berbagai kebiasaan dan cara hidup masyarakat Indonesia yang tidak sesuai dengan hukum yang ada, seperti KKN, kekuasaan otoriter, serta penyimpangan yang terjadi dalam penyelewangan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.